saya dengar informasi tadi ada pembekalan ya, yang pada intinya untuk persiapan yang berbasis komputer atau dinamakan proktor. Apa benar sampai juga hadir di sana tadi, Bang? Iya. Pada hari ini penjadwalan untuk pelatihan proktor itu dalam rangka melatih untuk pelaksanaan asesmen nasional. Asesmen nasional berbasis komputer, maka salah satu guru dan atau TU ditunjuk oleh kepala sekolah sebagai proktor. Proktor itu petugas yang menangani aspek teknis aplikasi pelaksanaan asesmen nasional. Jadi yang sementara ini di in-house training dulu, dilatih, dididik sebagai proktor. Ini dua kecamatan kita bergiliran karena kan ini memakai jaringan kan. Jadi dua kecamatan ini, Kecamatan Kumai dengan Kecamatan Kotorengin Lama. Jadi ada sekitar 21 sekolah. 21 sekolah, apa sistem video call? Kah mereka untuk latih asesmennya atau memang perorangan datang ke satu tempat? Langsung satu tempat. Jadi kita offline di kelas, langsung kita langsung praktek di kegiatan ini, di pelatihan ini, yang mana kita sudah di Kobar ini kan semua siswa itu kan akan di asesmen yang sudah terdata, data tetap siswa kita asesmen nasional yang berbasis komputer. Nah, untuk pelaksanaan asesmen ini, maka untuk membantu lancarnya di sekolah-sekolah, kita latih sebagai proktor. Nah, peserta ini guru atau siswa? Peserta yang proktor ini guru atau tata usaha, peserta asesmennya itu siswa. Oh, ya. Jadi intinya di sana tadi proktor atau asesmen, Bang? Jadi proktor ini dilatih sebagai petugas dalam melaksanakan asesmen nasional berbasis komputer. Oh, berarti di masing-masing sekolah nanti mereka? Iya, masing-masing sekolah. Jadi pada intinya yang dilaksanakan di SMP 11 ini guru yang datang atau guru yang TO datang. Ya? Guru yang datang dilatih, diberikan pendidikan, pemahaman untuk melaksanakan kegiatan asesmen secara nasional yang berbasis komputer. Mungkin guru yang datang dilatih, diberikan pendidikan, pemahaman untuk melaksanakan kegiatan asesmen secara nasional yang berbasis komputer. Mungkin harapannya, Bang? Harapan kita, tadi kita sudah dibuka oleh Bapak Kepala Dinas dan ini masih berjalan. Yang di sana ada Kepala Bidang SMP, kasih kurikulum, kemudian kasih peserta didik standby di sana dengan seluruh rekan-rekan di bidang SMP secara teknis untuk melakukan kegiatan pelatihan proktor ini. Nah, harapan kita pada kegiatan ini semua proktor yang dipercaya atau ditunjuk ditetapkan oleh kepala sekolah dari masing-masing perwakilan sekolah yang hari ini dilaksanakan, itu pelaksanaannya khusus yang dilatih proktor dari Kecamatan Kumai dengan Kecamatan Kotorengin Lama. Ini harapan kita supaya hal-hal secara teknis, baik itu menginstal aplikasi yang sudah tersedia ini, nanti dalam pelaksanaan atau pelatihan ini bisa diterima, dan harapan kita pada pelaksanaan asesmen nasional nanti akan sesuai jadwal itu tidak ada permasalahan pelaksanaan di sekolah. Oke, terima kasih. Ya. Bu, saya dengar informasi di sekolah SMP 11 ada kegiatan proktor yang mana di 2 kecamatan dihadirkan di sekolah. Apa benar ini? Iya, berdasarkan surat yang kami terima bahwa kegiatan dari yang pelaksana kegiatan ini adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kota Waringin Barat. Tapi sekolah kami digunakan sebagai tempat kegiatan itu selama 3 hari. Berarti cuma fasilitas lokasi ya, Bu? Ya, memfasilitasi lokasi saja selama 3 hari pelaksanaan proktor
se-Kabupaten Kepulauan Barat. Inti proktor itu apa sebenarnya, Bu? Pelaksana teknis di lapangan sebagai eh, pelaksana asesmen nasional berbasis komputer. Oh, berarti arahnya ke siswa ya. Iya, Tapi ini arahnya ke gurunya atau TU-nya yang tuh dihadirkan? Itu biasanya teknisnya sebagai IT. Oh, berarti sebagai operator ya. Operator. Iya. Oh, iya, Bu. Mungkin ada harapannya, Bu, terkait dengan kegiatan ini, Bu. Harapan kami ke depan untuk pelaksanaan asesmen pada bulan depan, bulan September. Berarti untuk peningkatan asesmen kepada siswa nantinya gitu ya. Asesmen ini untuk secara keseluruhan khusus untuk kalau dulu kita khusus untuk kelas 9 itu UNBK namanya, Ujian Nasional Berbasis Komputer. Tetapi sekarang diganti oleh Mas Menteri, diganti dengan asesmen nasional berbasis komputer. Oke, terima kasih, Ibu. Saya dapat info juga dari Ibu tadi bahwa Ibu juga sekolah di sini termasuk instrukturnya. Nah, apa sih peran fungsi instruktur itu, Bu? Kami ketepatan dengan tempat pelaksanaan pelatihan proktor se-Kabupaten Kepulauan Barat, karena di SMP Negeri 11 Arut Selatan ini ada salah seorang guru yang sudah menjadi instruktur nasional untuk pelaksanaan yang mampu melatih teman-teman proktor di sekolah-sekolah lain. Jadi ini menjadi barometer ya SMP 11 ya, yang mana di sini ada instrukturnya ya. Ya. Nah, tapi peran fungsi instruktur itu apa aja, Bu, sebenarnya? Perannya menyampaikan teknis di lapangan di sekolah-sekolah yang ada hubungannya dengan pendataan, kemudian sarana prasarana untuk pelaksanaannya nanti di bulan depan. Nah, tapi kalau kita bicara instruktur, Bu, secara patennya atau lisensinya ada nggak, Bu, atau sertifikasinya? Biasanya di kabupaten itu ada 1 atau 2 orang yang sudah dipanggil secara setingkat nasional dan sudah mendapatkan sertifikasi untuk melatih teman-teman proktor yang lainnya. Dan ANBK ini, asesmen nasional pendidikan ini menjadi acuan bagi seluruh kepala-kepala sekolah untuk memotret satuan pendidikan, di mana akan muncul raport mutu daripada sekolah dan rencana apakah yang akan kami laksanakan di tahun yang akan datang. Dan siswa yang melaksanakan itu akan diajukan beberapa pertanyaan: literasi, numerasi, lingkungan belajar seperti apa, dan survei karakter. Jadi ada 4 poin ini yang menjadi poin untuk pertanyaan-pertanyaan itu ya menuju Merdeka Belajar. Berarti ini kerangka acuan RKK juga termasuk di situ nantinya untuk mengejar. Setelah pelaksanaan asesmen ini akan muncul raport dan itu akan kami analisis yang mana yang perlu dikembangkan, yang mana yang sudah berjalan dengan baik di sekolah itu. Jadi tidak salah arah setiap kepala sekolah untuk menyusun RKA 2023 yang akan datang. Berarti tidak otoriter jadinya gitu ya? Iya, tidak otoriter. Ada kerjasama. Ada kerjasama orang tua siswanya, kemudian guru juga ada yang akan disurvei apakah di sekolah itu ada bullying, apakah gurunya mengajar dengan baik, itu akan ditanyakan langsung kepada siswa. Nah sedikit, Bu, Ibu tadi menyinggung kurikulum Merdeka ya. Yang sebenarnya kurikulum Merdeka ini kan tidak terlepas kurikulum Merdeka. Nah, inti kurikulum Merdeka itu yang kayak apa sih sebenarnya? Kalau menurut saya sih kurikulum Merdeka ini sudah kita laksanakan sejak tahun 2003, Pak. Kurikulum berbasis kompetensi. Jadi itu yang akan kita gali dari siswa dan tidak vakum, kita belajar secara mandiri, dan anak-anak ini yang lebih
diberikan kesempatan untuk membuka wawasan dia. Jadi tidak lagi guru menerangkan dan sebagainya, tetapi sama-sama belajar ya. Sebetulnya kita sudah melaksanakan Merdeka Belajar itu, jadi tidak Tidak. kaku gitu Pak. Jadi hanya untuk pematenan saja berarti ini ya. Iya benar. Jadi kurikulum Merdeka Belajar ini, di sana ada platform yang akan kita melihatnya, latar belakang siswa, kemudian teknik pembelajarannya.